Kamu coba-coba menipu saya. Saya tahu keberadaan kamu. Di mana kamu bersembunyi? Di lubang semut pun saya tahu. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Ketika didera tuduhan itu, saya kan lihat bapaknya. Bapaknya kuli bangunan. Nah kalau terus didera masalah, kuli bangunannya berhenti. Makan anaknya dari mana? Wih langsung naik, mantap Kak Peggy. Setuju nggak Kak Peggy? Host sejam di sini. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Dulu sempat saya kagum dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Widya. Tapi semakin kesini saya perhatikan semakin aneh. Mungkin karena dampak terlalu banyak mendapatkan sanjungan dari netizen, sehingga merasa diri berada di atas angin. Ya baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini ada beberapa video yang saya rangkum dan kita akan reaction dan kita akan berkomentar bersama-sama ya kan. Dan yang jelas di sini ada Hakim Eman Sulaiman akan turun tangan bila Peggy tidak mendapatkan ganti rugi. Dan nanti ada juga video daripada ada sosok dukun ya kan. Sosok paranormal yang bisa dibilang mengetahui tempat persembunyiannya si Aib ya kan. Dan ada sakat tatar dan bermacam-macam di sini. Langsung saja kita simak dan ini dia videonya. Kamu coba-coba menipu saya. Saya tahu keberadaan kamu. Di mana kamu bersembunyi? Di lubang semut pun saya tahu. Aduh. Kamu saat ini Dukun sudah turun tangan ya. kamu tinggal di sebuah perdesaan. Kamu melarikan diri sana, kamu bersembunyi kan? Kamu tinggal di gubuk di sana. Oh ya, gubuk ya. sebentar lagi kamu akan diringkus. Lebih bagus kamu menyerahkan diri. Iya. Saya tahu keberadaan kamu. Oke, ini sakat tatar. Ucapin terima kasih, Nak. Terima kasih banget Ya. teman-teman netizen Yang memberikan telah dukungan. Dapat HP ya. Memberikan handphone, memberikan handphone hasil dari teman-teman hasil semua. dari teman-teman semua Sudah diterima. sudah kakak terima. Wow, Ya. alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat-lihat ya guys, sakat tatar ini memang kasihan ya, sangat kasihan. Karena dia tidak bersalah, dapat hukuman juga ya. Coba, sumpah, kita sampai sedih lah. Hakim Eman Sulaiman akan turun tangan bila Peggy tidak mendapatkan Eman ganti rugi. Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Mantap. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Iya ya, belum minta maaf juga. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar. Sekolahnya ijazahnya nggak diambil, ini Peggy Cianjur nih. pacaran, kerja enggak.
Kalau saya secara pribadi sebel, saya ini sebel orang-orang kayak gini, gitu loh. Tetapi ketika didera tuduhan itu, saya kan lihat bapaknya. Bapaknya kuli bangunan. Nah kalau terus didera masalah, kuli bangunannya berhenti. Makan anaknya dari mana? Seperti ada kesamaan ya antara Peggy Setiawan Cirebon dan Iya, di kuli bangunan juga. Iya Dia kan juga, ya. menafkahi istri, punya anak juga kan dari istri yang kedua kan. Kemudian karena perilaku dia itu kan bermedsos segala macam gaya lah sih jelema beunghar sih ya teh. Itu berdampak pada penderitaan ayahnya. Saya jujur, saya nggak nolong Peggy, saya nolong bapak. Jadi ketua non-rector, ya diakui kan. Dia pacaran sama janda anak 2, ya. Nah, tuh, wih langsung naik. Mantap Kak Peggy. Peggy dengan Denny. Kak Peggy, host sejam di sini. Ya, Langsung oke. naik ya, Nah, kami nontonnya. langsung, wih mantap Kak Peggy. Kami power of Kak Peggy nih ya guys ya. Masih hiu, ayo. Boleh guys, bahannya bagus nih. Nah, nih coba dong Kak Peggy cobain yang pinguinnya. Disuruh coba pula ya. Ini bahannya bagus tuh. Iya nih. Kali Peggy muncul. Oke, ini apa lagi nih? Jangan mentang-mentang Wah. mau jadi calon gubernur, woi. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Ya, Terdengar ya guys. walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Wah. Emang dia tahu kalau ada orang. Dulu sempat saya kagum dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Widya. Tapi semakin kesini saya perhatikan semakin aneh. Oh. Mungkin karena dampak terlalu banyak mendapatkan sanjungan dari netizen, Oh. sehingga merasa diri berada di atas angin. Wow. Kalau Bu Widya punya bukti Peggy Cianjur itu pelaku, maka perlihatkan barang buktinya dan lapor Ya, ke ya. Polda. Benar. Jangan hanya berceloteh berdasarkan asumsi sendiri tanpa diperkuat oleh data dan barang bukti. Kalau cuma berbicara di depan publik, di depan kamera, saya punya bukti, semua orang bisa. Oh iya. Tapi benar coba juga ya. perlihatkan barang bukti itu. Bukan apa, saya khawatir celotehan Bu Widya nanti bisa menyesatkan orang lain. Iya. Bisa membuat orang yang tidak bersalah jadi tersangka. Seperti Peggy. Karena kita negara hukum, tidak bisa kita berasumsi berdasarkan pikiran kita sendiri tanpa diperkuat dengan data dan barang bukti. Iya, benar. Karena seandainya pun benar Peggy Cianjur itu pelaku, tapi kalau kita nggak punya buktinya, maka hukum nggak bisa memproses. Benar. Apalagi hanya berdasarkan kecurigaan. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kecurigaan seseorang itu bisa mempidanakan seseorang, maka penuh lembaga. Oh iya juga ya. Karena setiap orang bisa mencurigai si A, si B pelaku. Tanpa barang bukti dan data-data yang kuat, akhirnya apa? Terjadilah pengadilan sesat. Saya bukannya membela Kang Deddy Mulyadi. Hanya saja beliau berbicara berdasarkan data terkait dengan hasil tes DNA. Kalau Bu Widya meragukan hasil tes DNA yang dipegang oleh Pak Deddy Mulyadi, mungkin karena Bu Widya memegang hasil tes yang akurat, maka perlihatkan ke publik. Jangan hanya berceloteh di medsos. Ya, setuju. Paham nggak? Ingat, hukum tidak menggunakan asumsi tanpa diperkuat dengan barang bukti. Ya, kali ini aku setuju dengan abang kita ini ya kan. Ya, kalau memang Bu Widya mempunyai bukti, silakan laporkan ke Polda langsung ya kan. Bukan cuap-cuap di media sosial aja, itu maksud abang kita ini ya kan. Dan ya benar ya, kalau misalkan hasil tes DNA-nya dicurigai ataupun dicurigai berbohong, Pak Deddy dicurigai berbohong gitu ya kan, ya mungkin Bu Widya mempunyai hasil tes DNA-nya yang asli ya kan, yang akurat ya kan. Waduh, mantap juga ya nih. Tapi ya pro dan kontra ya kan, ada pendukung Bu Widya, nonton video saya ada pendukung Kang Deddy Mulyadi di sini ya kan. Kalau kalian mau tanya aku pendukung siapa, aku masih di tengah-tengah, tapi aku tetap membela yang benar ya kan. Nah, apapun lah ya kan guys, ya sebenarnya nggak usah dipergaduhkan ya kalau hal-hal yang seperti ini ataupun diperdebatkan. Kita baiknya sama-sama fokus kepada 7 terpidana yang masih ada di dalam. Ya, supaya mereka keluar. Itu aja lah ya kan, ngapain lah nuduh sana sini lah, apalah kan. Lagipun misalkan tes DNA-nya benar akurat anaknya Pak Cecep, kalau Peggy ini bersalah ya tetap ditangkap juga ya kan. Walaupun dia anak siapa-siapa ya kan. Misalkan benar anaknya
bupati, kalau nggak bersalah ya nggak ditangkap juga, ya kan? Aduh, ya seperti itulah ya. Oke guys, apalah pendapat kalian? Kalau kalian gimana nih? Kalian dukung siapa? Bu Widya atau Kang Deddy Mulyadi? Silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.